Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Bapak-bapak pimpinan daerah Muhammadiyah, bapak tamu undangan dari berbagai cabang yang ada di Kabupaten Wonosobo. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kami tahu di siang hari ini ada sejumlah tempat pengajian Ustadz yang kebetulan dihentikan dalam rangka menghadiri momen yang sangat berharga buat kita semua, yang kita menyadari di setiap waktu dan kesempatan memohon pada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Allah Subhanahu wa taala tunjukkan berbagai cara menempuh jalan itu. Yang satu di antaranya adalah hendaklah kita semua mengelola masjid sebagaimana yang tertuang dalam surah yang ke-9 pada ayat yang ke-18. Di sana tertuang buat kita semua bahwa innama ya'muru masajidallah man amana billah dan seterusnya. Dan di ending ayat itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tunjukkan hidayah buat kita semua. Ibu dan Bapak sekalian, terutama beliau Ustadz Jazir yang telah hadir di tengah-tengah kita. Siang hari ini kami hadir di tempat ini karena panjenengan hadir di tempat ini. Memohon mudah-mudahan Allah tautkan apa yang telah dialami, apa yang telah dilaksanakan oleh beliau di berbagai masjid, terutama di Jogokarian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala hadirkan kekuatan kepada kita untuk bisa mengelola masjid tidak tiru siapa-siapa. Kata beliau, katanya mengelola masjid seperti Rasulullah saja. Ya Allah ya Rob, cerita selanjutnya seperti apa? Tentu kita berharap ke beliau nanti memberikan gambaran untuk kita semua bagaimana masjid dikelola dengan sebaik-baiknya sehingga masjid menjadi tempat kita kembali. Masjid menjadi tempat rujukan kehidupan kita. Masjid tempat berbagi. Masjid tempat kita berbahagia. Ibu dan Bapak sekalian, pada saatnya nanti Ustaz Jazir insya Allah berikan segalanya buat kita semua. Oleh karenanya pada kesempatan ini Ustaz Jazir nanti monggo disilakan untuk bisa berkomunikasi langsung dan tentu jamaah juga nanti. Mas, boleh tanya jawab ya? Iya, nanti Ustadz sekalian ada tanya jawab karena pasti ada yang ingin ditanyakan dengan hal-hal yang ada hubungannya dengan masjid. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Jazakumullah Ibu dan Bapak sekalian atas kehadirannya. Semoga Allah berkahi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan jalan terbaik buat kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memasuki acara selanjutnya, kami informasikan kembali kepada para jamaah yang masih di halaman untuk segera mengisi soft yang paling depan. Dan juga yang baru hadir kami ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang. Dan acara pada kesempatan siang hari ini disiarkan langsung melalui AMM TV dan juga Arkom TV. Kami ulangi lagi, acara pada kesempatan siang hari ini disiarkan melalui AMM TV dan Arkom TV. Dan kebetulan alhamdulillah sekali acara pada kesempatan siang hari ini bekerja sama dengan Majelis Tablik Pimpinan Daerah Muhammadiyah Wonosobo yang dihadiri langsung oleh Takmir Masjid Muhammadiyah di Wonosobo Ustadz. Jadi kepada Ustadz Jazir nanti dimohon sangat materinya dan sedikit profil beliau. Ustadz Jazir ini adalah Dewan Suro Masjid Jogokarian, salah satu penginisiator sistem masjid sampai Masjid Jogokarian di titik sekarang ini menjadi titik masjid sentral perhatian umat Islam
Masjid Peradaban Ya Umat Islam, dan beliau juga ditemani sama Imam Masjid Jogokarian juga, Mas Wafi Abdul Kudus, yang kebetulan alhamdulillah putra Wonosobo juga. Nanti bisa diperkenalkan sama Ustadz Jazir ya. Beliau putra Wonosobo, putra dari Bapak Musbihun. Langsung saja memasuki acara selanjutnya, materi atau kajian inti yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Jazir. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Yang saya hormati Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Wonosobo, yang saya hormati para pimpinan daerah Muhammadiyah yang hadir, khususnya para pengurus Masjid Muhammadiyah dan Sahibul Bait Masjid Al-Arqam, yang semuanya mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Karena memang para pemakmur masjid itu menurut Rasulullah dinyatakan innama umaru masajida hum ahlullah. Orang-orang yang memakmurkan masjid itu hum ahlullah. Mereka itu keluarganya Allah. Di gelar yang luar biasa bagi para pemakmur masjid. Mereka adalah ahlullah, keluarganya Allah. Maka kita harus bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan mandat dan amanat Allah dalam memakmurkan masjid. Kita orang Muhammadiyah sudah sepakat menjadi pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan meniru Masjid Jogokarian. Saya selalu katakan Masjid Jogokarian itu bukan masjid percontohan. Masjid percontohan kita adalah masjidnya Nabi Muhammad SAW di masa beliau mengelola masjid. Itu contohnya. Ya. Sesat kalau meniru Masjid Jogokarian itu sesat. Karena Allah tetapkan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi yang tetap Nabi contohnya, jangan Jogokarian. Ya. Maka sering Pak, oh jangan, enggak boleh meniru. Jogokarian itu tidak pernah disebut di dalam firman Allah, ya. Jadi jangan diikuti. Kita suruh mengikuti Nabi. Kami pun mengikuti cara-cara Nabi di dalam mengelola masjid. Sering orang itu mengambil satu ayat yang sebenarnya tidak cukup untuk memahami tentang kemakmuran masjid. Dalam surat At-Taubah itu 2 ayat tentang masjid itu. Yaitu ayat 17, surat At-Taubah, dan ayat 18. Nah, yang pertama, ayat 17. Maka nalil musyrikina aya'muru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufr. Ulaika habitat a'maluhum wa finnari khalidun. Ayat 18-nya tadi, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa atazakka wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Asbabun nuzul ayat ini ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, kemudian membangun masjid yang sederhana di kampung Kuba, kemudian membangun masjid lagi di tengah kota Yathrib, nah, yang karena Nabi tinggal di situ disebut Masjid Nabi, Nabawi, dan membangun satu masjid lagi di kampung Bani Salamah di utara Masjid Nabawi.
Tapi karena pernah terjadi pengalihan arah kiblat, masjid itu lebih dikenal sebagai Kiblatain. Itu 3 masjid yang dibangun di masa Nabi. Ya. Semua bangunannya sederhana, hanya tanah kemudian dibatasi dengan batu untuk menentukan batas masjid. Atapnya masih dari pelepah kurma, sehingga orang-orang musyrik Mekah mengatakan, tolol itu Muhammad dan pengikutnya, meninggalkan masjid yang megah di Mekah ini, Masjidil Haram, yang kami bangun dengan megah dan bagus, ngapain bangun masjid jelek jauh-jauh ke Yathrib. Maka Allah kemudian menjawab celaan ini dengan makana lil musyrikina ayyamuru masajidallah. Tidak pantas, tidak layak, tidak semestinya orang musyrik itu memakmurkan masjid Allah. Syahidina ala anfusihim bil kufr. Diri mereka saja mengakui bahwa mereka itu ingkar. Ulaika habitat a'maluhum. Maka sia-sialah amal mereka, wa finnari khalidun, dan nanti di neraka mereka kekal selama-lamanya. Innama ya'muru masajidallah. Hanya saja. Kata innama ini jumlah khobariyah. Jumlah khobariyah itu menunjukkan sifatul lazimah, sifat yang lazim. Jadi kalau innama ya'muru masajidallah, ya, sudah semestinya hanya orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir yang bisa memakmurkan masjid Allah. Karena apa? Tadi berpikirnya orang musyrik itu ngurusin masjid itu mengurusin bangunan masjid. Jadi kalau ada pengurus takmir Muhammadiyah kok ngurusin masjid itu yang dipikir hanya bangunan, mau rombak masjid, mau bangun masjid supaya lebih bagus. Itu cara berpikir orang musyrik. Cara berpikir orang musyrik. Cara berpikir orang musyrik dalam memakmurkan masjid. Yang dipikir bangunan. Tapi memakmurkan masjid itu dilandasi iman kepada Allah dan hari akhir. 3 perhatiannya itu. Aqimis shalah. Bagaimana takmir itu memobilisasi, menggerakkan rakyat untuk berbondong-bondong menegakkan sholat jamaah di masjid. Itu pikirannya yang pertama. Jadi tidak mikir, kapan masjid ini dibongkar, diganti yang baru. Mikir, kapan masjid ini jamaahnya penuh. Itu yang harus dipikir pertama. Mengikuti sunnah Nabi, bukan mikir bangunannya. Yang kedua, wa'atu zakah. Bagaimana semua jamaah ini bisa membayar zakat, menjadi muzaki? Maka masjid harus punya program pemberdayaan ekonomi, merubah nasib jamaah yang mustahik menjadi muzaki. Maka duit masjid jangan hanya untuk bangunan fisik. Bantuan modal usaha, biaya pendidikan. Sehingga nanti jamaahnya itu berubah keadaannya dari mustahik menjadi muzaki. Tahun 2003, kami merintis Baitul Mal Masjid Jogokarian karena apa? Kita hanya punya 19 muzaki waktu itu. Zakat malnya hanya 5 juta setahun. Maka mulai kami buat program pemberdayaan ekonomi jamaah. Siapa mau usaha? Ayo ini ada modal dari masjid. Pak, kami belum pernah pengalaman jualan. Nanti kalau nggak laku, jangan khawatir. Kalau nggak laku diborong oleh masjid. Jualan. Pak, panas ini. Masjid belikan tenda. Tuh. Apa hasilnya? Sekarang kami punya 659 muzaki, 80% dulu mustahik. Zakat mal tahun ini 3,2 miliar. Infak 4 bulan, pra-Ramadan sampai Idul Fitri 7 miliar, sehingga tahun ini kami sudah bisa membeli hotel di Kaliurang 3,8 miliar. Untuk apa hotel? Untuk menguatkan ekonomi masjid. Karena masjid kami sudah dari 2009 mandiri. Artinya hidup tidak dari infak, tetapi
dari BUMM, Badan Usaha Milik Masjid. Ya, jadi 100% biaya operasional masjid itu dari Badan Usaha Milik Masjid. Infaknya untuk kesejahteraan rakyat. Masjid adalah sumber kesejahteraan rakyat. Tidak boleh ada orang lapar, masjid berikan sembako. Kami setiap 15 hari memberikan bantuan sembako ke 480 kakak miskin, masih kita backup dengan ATM beras. Lebih dari 1.000 jiwa KTP-nya sudah kita program, kalau dia perlu beras, ngambil di ATM masjid. Tidak boleh ada anak putus sekolah atau kuliah karena SPP. Kan dibayar oleh masjid. Sekarang sekolah-sekolah itu yang potong jalan, langsung nagihnya ke masjid. Pak, ini si A ini sekolah di sekolah kami sudah 6 bulan nggak bayar SPP. Bayar oleh masjid. Ya. Jadi kalau masjid itu hanya ngurus bangunan, itu masjid model orang musyrik. Maka sebenarnya bukan masjid itu. Bahasa saya agak sarkas, itu candi Islam. Ini kita bisa belajar. Ya, Sailendra itu pengen mengalahkan agama Hindu di Jawa. Maka dia membangun tempat ibadah yang megah sekali, didatangkan arsitek dari India namanya Gunadarma. Selama 92 tahun membangun Candi Borobudur. Berhasil nggak menambah jumlah umat? Tidak, habis umatnya. Sekarang cari orang Buddha di sekitar Candi Borobudur. Yang datang ke situ dari Cina sekarang, dari Vietnam, ya, dari Jepang, itu kalau Waisak itu. Orang Magelang yang Buddha bisa dihitung dengan jari. Wangsa Sanjaya nggak mau kalah. Dia kemudian membangun Candi Prambanan, Candi Sewu. 52 tahun. Sekarang ada yang mau bangun IKN. Makanya harus diperpanjang beberapa periode lagi, karena Borobudur yang kecil aja perlu 92 tahun, kok apalagi IKN gitu ya. Jadi tidak cukup 3 periode. Jadi kita bisa melihat agama Hindu meninggalkan tempat ibadah yang megah. Sekarang orang seluruh dunia kalau ke Indonesia melihat peninggalan rumah ibadah agama Buddha Borobudur, melihat peninggalan rumah ibadah agama Hindu, Candi Prambanan, bahkan ke Bali sana. Tepatnya orang Hindu ada nggak di sini? Sedikit sekali. Jadi kalau takmir masjid masih hanya mikir bangunan, tidak mikir nasib rakyatnya, umatnya. 20 tahun yang akan datang, saya datang ke Wonosobo. Oh, ini dulu Masjid Al-Arqam ketika Wonosobo masih banyak orang Islam. Dulu, tapi dulu. Orang Islamnya sudah habis karena mereka nggak bisa jualan, nggak punya modal, nggak bisa sekolah, nggak punya duit. Orang lain yang membiayai. Itu dosanya para pengurus masjid itu. Kalau sampai keliru mengelola masjid. Ini sudah bukti, Pak. Bukti. Indonesia merdeka tahun 45, penduduk Indonesia 60 juta waktu itu. Ya. 95,4% Muslim. Padahal sudah dijajah Belanda beratus tahun. Tahun 1960, sensus penduduk pertama yang disebut cacah jiwa itu, penduduk Indonesia sudah menjadi 90 juta jiwa. Muslim 95%, berkurang 0,4%. Makin banyak masjid dibangun, 1980 penduduk Indonesia berapa? Wah, ini nggak kenal Omai Rama ini. Karena waktu itu Omai Rama kemudian buat lagu, ya 135 juta penduduk Indonesia. Nah, itu tahun 80 itu penduduk Indonesia 135 juta. Muslim 87%. Tambahnya bangunan masjid, tapi berkurang jumlah Muslim. Sensus Ekonomi Nasional 2016
Muslim tinggal 83% sekarang di Indonesia, penduduknya 237 juta jiwa. Makin banyak masjid bukan makin tambah umat Islamnya, makin berkurang persentasenya. Ini sama dengan nasibnya ketika Sailendra membangun Borobudur, umatnya makin habis. Karena uang umat tuh habis untuk bangun fisik. Ini anak-anak nggak bisa sekolah, mau bangun sekian puluh miliar untuk masjid. Masya Allah. Besok yang mau sholat siapa? Besok yang mau biayai listriknya siapa? Besok yang mau jaga kebersihannya siapa? Lebih bagus untuk membiayai anak-anak Wonosobo ini yang lulus SMA, belum kuliah, belum kerja, yuk sekolah di stikesnya Muhammadiyah ini. Semuanya dibayar dengan kas-kas masjid ini. Saya kebetulan jadi pembina sebuah yayasan pendidikan. Kita mengelola sekolah sekarang, termasuk sekolah yang bagus tapi mahal. Ini yang membuat kami prihatin, kami pengen dan alhamdulillah sudah mulai membuat sekolah yang bagus tapi murah, gratis bahkan. Karena SMA terbaik seluruh Indonesia, ini sudah 3 periode ini, ya 10 besar nasional itu yang atas itu namanya SMA Saint Louis di Surabaya. SMA Saint Louis itu ranking pertama nasional lulusan SMA. Gaji gurunya sejahtera, karyawannya sejahtera, tapi SPP-nya sebulan hanya 800.000. Sementara sekolah kami ini belum masuk 10 besar Jawa Timur saja belum masuk, tapi memang sudah termasuk bagus. SPP-nya 1 bulan 3.800.000. Tapi gaji guru dan karyawannya masih kalah dengan gaji guru dan karyawan Saint Louis yang SPP-nya hanya 800.000. Maka yayasan studi banding ke Saint Louis. Dan kepala sekolahnya seorang pastor, Romo Rudi namanya. Ini kok Anda mengelola sekolah murah, muridnya berkualitas, gaji guru karyawan lebih bagus dari yayasan kami yang SPP-nya lebih mahal. Beliau tersenyum dan mengatakan begini, lah iya Pak, wong kami ini sekolah hanya dibebani 40% biaya pendidikan. Jadi kami ini hanya mikirkan 40%-nya. Loh, yang 60%? Itu dibiayai dari kolekte gereja. Jadi kotak-kotak infak kalau bahasa kita itu, gereja itu untuk membiayai sekolah. Sehingga gaji guru karyawan itu dari sumbangan jemaat-jemaat gereja yang namanya kolekte. Kalau bahasa kita infak. Sehingga sekolahnya bagus, bangunannya bagus, kesejahteraan guru karyawannya bagus, tidak dibebankan kepada wali murid, dibebankan kepada gereja. Maka kepala sekolahnya juga seorang pastor. Saya tanya lagi, 80% muridnya beragama Islam. Kenapa gereja mau membiayai? Kami itu cuma ingin menjadikan anak-anak Islam Indonesia tidak fanatik. Maksudnya apa? Ya Islam ini ngerasa sholat. Karena itu Jumat masuk sampai jam 1, nggak ada Jumatan. Anak-anak itu kalau dia masuk dari SMP sampai SMA berarti 6 tahun nggak Jumatan. Kalau masuk SMA dari 3 tahun dia nggak Jumatan. Bagaimana orang Islam nggak Jumatan selama 3 tahun? Nah, kita berpikir sekolah Muhammadiyah itu honor gurune pas-pasan. Sepatune ora tau ganti gurune, mohon maaf itu. Ya. Kelengkapan sekolah Muhammadiyah kurang bagus. Ning Masjid Muhammadiyah itu delok-delok gawe proposal bangun masjid. Iki Muhammadiyah sing ketertinggalan bukan berkemajuan. Bagian Muhammadiyah sing goblok.
Kalau saja semua masjid Muhammadiyah itu infaknya 1 kali 1 bulan disumbangkan ke majelis pendidikan untuk memperbaiki sekolah-sekolah Muhammadiyah. Sudah selesai persoalan pendidikan kita. Jabodetabek itu masjid-masjid yang ada kemarin pasca pandemi ini diteliti berapa sekarang perolehan infak Jumat masjid-masjid se-Jabodetabek sekali Jumat. Yang mengejutkan mencapai 280 miliar. Itu 1 kali Jumat. Kalau sebulan 280 miliar itu Jabodetabek saja. Ya, kalau secara nasional berapa kira-kira perolehan? Sekali Jumat saja itu untuk membangun pendidikan umat Islam. Sekolah-sekolah Islam rasa bayar aja sekolahnya bagus, gurunya sejahtera. Benar nggak? Ning kendalanya adalah menghadapi takmir masjid yang goblok-goblok. Dikon sebagian infake tinggal sekolah itu ratekan le mikir. Telat. Ya, banyak anak-anak muda AMM Angkatan Muda Muhammadiyah, NA, Pemuda Muhammadiyah, Raiso kuliah, padahal punya stikes. Sudahlah, setiap masjid sebulan sekali infaknya serahkan, kemudian masjid itu diberi kesempatan 1 jamaahnya kuliah gratis di sini. Itu sudah banyak mahasiswa di sini, bagus. Itu cara berpikir kalau kita mengikuti sunnah Rasul dulu. Rasul tidak memikirkan, tidak mengutamakan bangunan masjid. Ketika kami tiru di Jogokarian, ya perubahan terjadi betul. Dan ternyata Masya Allah, orang berbondong-bondong datang. Sampai 4 bulan terakhir itu Kepala Dinas Pariwisata DIY datang ke masjid kami, karena kami menyelenggarakan pelatihan masjid sebagai destinasi wisata. Yang kita terkejut itu selama 4 bulan dari 3 bulan sebelum Ramadan sampai Idul Fitri, kunjungan ke Masjid Jogokarian telah melampaui jumlah wisatawan yang berkunjung ke Pantai Parangtritis. Padahal kita hanya meniru sebagian dari contoh Rasul tadi, bagaimana masjid memikirkan yang miskin, yang kurang berpendidikan, pemberdayaan ekonomi, masyarakat. Insya Allah kalau kita meniru ittiba kepada Rasul, itu minimal 2 kita dapat. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, maka yuhibbukumullah. Kita ini akan dicintai Allah. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum. Dosa-dosa kita ini akan dihapus. Jadi kalau takmir hanya mikir bangunan masih bagus saja mau direnovasi misalnya, itu sama dengan masjid aliran dari Shailendra dan Sanjaya. Namanya Candi Islam. Tegel-tegele ono jamaah arep kuliah rambi biaya, masjid keramike semeter ratusan ribu. Kok ya tekan le mikir itu. Mesti ratau sinau piye Nabi mbiyen ngurusi masjid gitu ya. Ini nih kita itu harus berpikir mengikuti Rasul, jangan semaunya sendiri. Apalagi kita menempelkan atribut Muhammadiyah, pengikut Nabi Muhammad. Mestinya semuanya kita berpola pikir mengikuti Nabi. Ya. Maka kemudian yang ketiga, walam yakhsha ilallah, maksudnya orang dibuat jangan takut, kecuali hanya kepada Allah, mulai dari jangan takut, tidak bisa makan, ada masjid Anda pasti bisa makan, karena masjid akan mencukupi kebutuhan mereka yang tidak mampu. Jangan takut anak Anda nggak bisa sekolah, ada masjid, ada yang akan membiayai sekolah anak sampean. Jangan takut Anda tidak bisa bekerja. Kalau mau buka usaha masjid ada bantuan modal usaha. Bahkan kami sudah sampai membangun ruko gratis. Ya, ada warga itu 1 rumah kecil dihuni 4 kakak. Nah, ada yang bengkel, ada yang
laundry, ada yang jual makanan, maka sekarang kita bangunkan rumah 2 lantai, free dari masjid, bukan pinjaman. Jadi mereka tinggal di lantai 2, lantai bawah, bengkel, laundry, warung makan. Kalau dulu buka bengkelnya di pinggir jalan mengganggu lalu lintas, sekarang saya bisa masuk. Ada ibu-ibu single parent datang ke masjid, Pak Ustadz, saya itu hanya punya tabungan 80 juta. 2 tahun lagi saya pensiun di Telkom, insya Allah nanti pesangon saya lebih kurang 200 sampai 300 juta. Sekarang ini ada rumah dijual. Harganya 300 juta. Saya mau pinjam ke bank, termasuk bank syariah itu, kalau 2 tahun nanti saya mengembalikan itu hampir 500 juta hitungannya. Nanti nggak mampu saya. Gimana? Sudah Bu? Kita belikan dulu, rumahnya kita beli, nanti Ibu nyicil dari gaji dan diserahkan yang 80 tadi. Kemudian kita hitung kurs emas waktu itu 331 gram. Nah, Ibu bisa nyicil sebulan misalnya setengah gram atau 1 gram. Alhamdulillah 2 tahun pensiun, pesangonnya cukup untuk nutup. Sudah punya rumah. Tapi dia Pak, 2 tahun kan saya pakai rumah. Nah, alhamdulillah masih ada dana, saya bayar kontraknya ke masjid, jadi bukan bunganya. Jadi begitu kehidupan kebersamaan itu bisa kita ciptakan di masjid. Jadi jangan sampai dekat masjid malah takut, masjidnya harus dibangun, wah sumbangan terus ke sesuk kira-kira. Jangan malah membuat orang takut. Hilangkan ketakutan dengan keberadaan masjid itu. Nanti kalau mereka sudah bisa keluar dari persoalannya tadi, seperti saya sampaikan, dulu mustahik menjadi muzaki. Ya, sekarang infak subuh itu bisa mencapai 120 juta sebulan. Padahal tidak diedarkan, hanya ada 2 kotak di pintu masuk laki-laki, pintu masuk perempuan. Dulu infak itu cuma 200.000, ya, 500.000, sekarang sudah pastilah dari ya kira-kira 18 rata-ratanya per Jumat. Belum infak-infak yang lainnya. Zakat malnya tadi, ketika mereka ternyata sudah bisa jadi pengusaha, bisa hidup, kesadaran untuk bayar zakatnya tinggi. Sekarang 659 muzaki, yang itu 80% dulu adalah mustahik. Itu program masjid. Maka kita kemarin melihat yang sepuh-sepuh Ramadan mau penuh terus mau naik ke atas, wah tangganya tinggi, nggak jadi naik. Nah udah kita sampaikan dah, kita pasang lift berapa, sekitar 670 juta. Nggak sampai 10 hari itu sudah kita tutup, sudah tidak menerima lagi sumbangan karena sudah lebih. Makanya alhamdulillah sudah 3 tahun ini kader dari Wonosobo ini jadi imam masjid di Jogokarian nih Mas Wafi Abdul Qudus dari Kalibeber. Yang mudah-mudahan nanti bisa mengembangkan masjid di Wonosobo karena imam sebelumnya Ustadz Solihuddin itu dulu juga sekarang mengelola masjid yang bagus di Al-Firdos di Bantul ya. Jadi itu yang harus dipikirkan. Satu, akimis sholahnya itu loh. Saya pertama kali jadi ketua umum takmir masjid itu Desember 1999. Yang saya lakukan adalah pendataan. Warga kampung Jogokarian waktu itu 907 kepala keluarga, 2.973 jiwa. Ya, jumlah muslimnya 2.642 jiwa. Muslim yang sudah wajib sholat 1.839,
Muslim yang sudah wajib sholat tapi belum sholat masih 816. Maka program utama saya adalah membuat gerakan mensolatkan orang hidup. Ya. Bagaimana 816 orang yang belum sholat menjadi sholat, itu yang kita pikirkan. Masjid membentuk tim, mengunjungi rumah-rumah mereka yang muslim yang belum sholat. Kita tawarkan pembelajaran sholat yang baik, yang benar. Di rumah, tidak usah ke masjid kalau malu. Nanti kalau sudah bisa sholat, biar bisa berjamaah di masjid. Alhamdulillah tahun 2003 itu tinggal 315, tahun 2009 tinggal 27. Nah itu akimis sholat. Jadi laksanakan azan, jangan hanya diteriakkan azan itu. Ayo Allah sholat, ora sholat ya dinengke wae. Ya, nah maksudnya azan itu memobilisasi orang. Karena pengertian adzan itu seperti itu kalau kita baca dalam surat Al-Hajj itu. Fa'adzin finnasi bil hajj. Adzanilah manusia untuk berhaji. Apa yang dilakukan? Dibentuklah Kementerian Haji di Arab Saudi sana. Negara-negara Muslim ada Direktorat Penyelenggara Haji kalau di Indonesia. Masyarakat membentuk KBIH, Kelompok Bimbingan Ibadah Haji. Swasta seperti istrinya Mas Priyo ini punya biro perjalanan ibadah haji. Maka haji itu yaktu kari jalan wa ala kulli dhamir yaktina min kulli fajin. Amin. Berbondong-bondong sampai harus dibatasi coba. Lah sekarang ada enggak kira-kira adzan sholat itu, Menteri Bakat Sholat, Direktorat Sholat, belum ada. Karena dianggap nggak punya uang mungkin. Padahal Kementerian Agama kita ada Direktorat Zakat, Wakaf, Haji, ada semua. Direktorat Sholat belum ada. Padahal sholat itu sumber ekonomi umat. Saya buktikan itu. Kalau saya pakai peci hitam, itu yang untung orang Gresik. Karena itu mau merek Awing Presiden, buatan Persik. Kalau pakai topi rajut gini nih, yang untung orang Tasik. Maka kami buat peci batik Jogokarian. Sekarang 30 kakak hidup dari membuat ini. Ya. Direct selling kita penjualan langsung di gerai masjid itu rata-rata di atas 200 piece per hari, belum yang online maupun ini sudah ekspor. Hanya dari pecinya saja sudah bisa menyerap, bisa menghidupi 30 kakak. Itu baru sholatnya pecinya loh. Belum bajunya, kita juga pakai baju batik Jogokarian. Ini menghidupkan ekonomi, turun lagi mungkin sarungnya, sendalnya, sajadahnya. Ini semuanya sumber ekonomi. Apalagi speakernya, saya itu sedih kalau di mana-mana, wah bangga masjid apa? Wah itu speaker kita aman kok Pak, itu Toa, Masya Allah. Kok belum ada speaker dengan merek Muadzin misalnya, atau Bilal. Loh, ini bayangkan itu 1 tahun 1 masjid mungkin beli 1 atau 2 mic, speaker, kabel. Ini kan bahasa Arab semua itu, hablun, kabel. Tapi made in mana itu? Kira-kira berapa belanja kabel kita, mic kita, semua masjid di Indonesia ini per tahun? Maka Islam adalah rahmatan lil alamin, tapi bukan rahmatan lil muslimin sampai hari ini. Dunia menikmati rahmatnya agama Islam. Belum lagi haji, Pak. Data IDB itu belanja jamaah haji 4 bulan di Saudi itu mencapai 950 triliun kalau di kurs rupiah. Yang menikmati 40% itu perusahaan penerbangan, karena semuanya terbang. Tidak ada lagi yang pakai kapal dari mana-mana. Artinya dari 950 triliun, 40%, sekitar 400 triliun itu 2 perusahaan pesawat yang paling untung, yaitu Airbus dan Boeing. Kita yang haji, yang makin kaya, Boeing dan Airbus. Semakin banyak jamaah haji, semakin laris pesawatnya.
Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya. Oh, baik. Terus yang menyedihkan tuh 15% belanja jamaah haji dari 950 triliun itu untuk oleh-oleh, Pak. Peci putih, sorban, jubah, tasbih, sampai oleh-oleh untuk cucunya, boneka onta yang bisa nyanyi marhaba. Itu buatan Cina. 15% ya Pak, Anda bisa bayangkan. Pulang haji, khutbah pakai jubah, made in China. Surbannya made in China. Cucunya dikasih oleh-oleh. Boneka buatan Cina. Fotonya yang laki-laki suka tembak-tembakan. Senapan buatan Cina, kekernya buatan Cina, ada gambarnya Palu Arit. Itu padahal orang pulang haji. 15%. Maka obsesi kami itu besok orang pergi haji pulang kalau cari peci bukan peci putih lagi, peci batik Jogokarian, dicari orang di sana. Ya. Nah sekarang Wonosobo coba desain apa gitu loh. Ini kan pasar yang luar biasa. Ini sumber ekonomi, ini baru sholatnya, hajinya, korbannya. Di Mina saja selama 4 hari, yaitu hari Nahar tanggal 10 Dzulhijjah dan 3 hari Tasyrik. Domba yang disembelih di Jabal Korban Mina, dombanya saja itu 2.900.000 ekor. Itu semuanya diimpor dari New Zealand. Padahal di sini ada Dombos, domba Wonosobo, ada Marino. Ya. Itu ibadah kita ini semuanya sumber kekayaan orang lain. Itulah Islam rahmatan lil alamin, belum rahmatan lil muslimin. Lah kok bisa jadi rahmatan lil muslimin lah, pengurus takmirnya mikir duitnya mengarep gawe candi-candi memang. Ya kalau itu untuk menggerakkan ekonomi rakyat. Saya paling sedih loh, paling sedih di Muhammadiyah itu. Inti gerakan Muhammadiyah itu kan dakwah tabligh. Ning majelis tabligh itu anggarannya paling sidik. Iya, mestinya ketua majelis tabligh itu mobil dinasnya itu Jeep Rubicon gitu, baru gagah itu ya, bisa naik turun gunung kan gitu ya untuk dakwah gitu. Di Jepang saja sekarang ini masjid kontainer. Saya kebetulan sering diundang dakwah di Jepang ya. Jadi Yokohama, Ayase itu kota-kota yang sekarang Islamnya juga tambah pesat karena banyak pabrik. Kalau mereka nggak ada masjid, kalau masjid harus ke Tokyo. Kalau Jumat itu mereka kadang terlambat, maka di 9 masjid yang ada di Tokyo itu rata-rata sekali Jumatan, hari Jumat itu Jumatnya 3 kali, 3 shift, karena nggak muat. Nah maka sekarang Muslim Jepang sudah membuat masjid kontainer. Kontainer itu dibuat masjid, jadi masjidnya yang datang. Ya, kontainer dibuka itu sudah ada mimbarnya, ada tempat wudhunya, soundnya itu bisa nampung 80 orang di atas kontainernya, nanti bisa nggelar sajadah di sekeliling itu. Dilayani umat itu. Karena di Tokyo aja ada 19.000 muslim yang asli Jepang, masjidnya hanya 9. Makanya saya dengar bacaannya Qori ini dari Masya Allah, bagus sekali dari PM ini, suruh belajar bahasa Jepang. 2 tahun yang lalu saya membawa 8 imam dari Baitul Quran Wonogiri, kemudian dari Sukoharjo, jadi imam di 9 masjid di Tokyo ini selama Ramadan. Sebulan aja, pulang saya tanya, dapat honor berapa? Kalau di kurs rupiah kira-kira 92 juta. Ngimami tarweh selama sebulan. Dan banyak permintaan itu ke Korea. Kemarin terakhir saya diminta ngirim ke namanya Wapena di Austria. Ya, karena Muslim di sana baru saja membeli bekas gereja besar 2 lantai, sekarang jadi masjid. Mereka perlu imam, perlu khotib. Ya. Jadi rumah-rumah tahfidz, pesantren tahfidz itu bekali bahasa berbagai macam, nanti dikirim ke sana. Mereka sangat membutuhkan. Ya. Juga itu yang suka kampanye poligami, enggak boleh nikah dengan warga Indonesia. Kalau mau nikah lagi satunya istri Jepang, atau istrinya di Amerika.
Itu nggak bikin ribut. Kalau Ustadz sini nikahnya dari Bandung ke Jakarta, ya ribut itu ya. Ya, sampai jadi berita terus itu Hakim itu. Ya, coba kalau istrinya Hakim yang satu orang Jepang sana, jadi sebulan sekali dia ke Jepang dakwah, nanti meninggalkan anak-anak di sana, kan gitu. Ya, istri satunya di Amerika, nggak akan ribut di Indonesia. Maka saya mendukung poligami dengan syarat istrinya harus orang negara lain dan tinggal di negara lain. Itu untuk mengembangkan generasi baru Islam gitu ya. Itu jangan alasannya melaksanakan sunnah konyol, malah bikin ribut umat saja. Benar itu, boleh sunnah, tapi dalam rangka mengembangkan misi dakwah. Real itu. Bung Karno aja sudah memberi contoh, dia menikahi Naoko Nemoto. Loh iya, istri Bung Karno itu salah satunya kan orang Jepang. Ratna Sari Dewi itu. Nah itu harus berpikir ke depan. Jadi masjid itu jangan hanya memikirkan bangunan, pikirkanlah gerakan sholatnya, gerakan ekonominya, gerakan kesejahteraannya. Insya Allah. Karena ini rumusnya ada di dalam surat Al-Hajj ayat 37. Ketika Nabi Ibrahim oleh Allah ditugaskan ke Makkah. Makkah itu tidak ada air, nggak ada tumbuhan. Padahal sebelumnya beliau tinggal di Hebron, di Palestina yang subur, yang dia membawa Hajar dan Ismail, disuruh tinggal di situ. Maka Ibrahim berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati fi wadi ghairi zar'in inda baitikal muharram. Ya Tuhan kami, Engkau telah tempatkan aku dan anak keturunanku di lembah yang tidak ada tanaman. Wadi ghairu zar'in, tapi inda baitikal muharram, yang dekat dengan rumahmu yang mulia, yaitu Ka'bah al-Musyarrafah. Rabbana liyuqimus shalah. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami dan anak turun kami orang yang menegakkan sholat. Waj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim. Kemudian gerakkanlah hati manusia untuk mengunjungi mereka. Datang ke Mekah. Warzuq ahlahu minas samarat. Maka berikanlah mereka rezeki bermacam-macam buah-buahan. La'allahum yashkurun, agar anak turunku itu bersyukur. Jadi yang pertama adalah liyuqimus shalah. Ibrahim mengajak anak-anaknya sholat, keturunannya sholat. Dengan sholat di dekat Baitul Haram itu menjadi sesuatu yang menarik, karena yang lain menyembah berhala, ini kok tidak. Maka tahwi ilaihim, datanglah wisatawan melihat. Karena wisatawan datang, dia membawa buah-buahan dari negara-negara asalnya. Jadi segala macam buah-buahan di Mekah ada. Ini ayat pariwisata tertua di dunia. Itu saya praktekkan ketika kami memulai tahun 2000 ya, tanggal 15 Mei tahun 2000, saya buat gerakan sholat berjamaah ke masjid. Waktu itu saya buat undangan sholat berjamaah, saya cetak seperti undangan pengantin. Saya tunjuk tim untuk ngantar ke rumah-rumah, orang kaget. Ini apa Pak? Ini siapa yang nikah? Pak, ini bukan nikah, ini undangan sholat berjamaah. Saya kutip hadis-hadis keutamaan berjamaah di masjid. Man sholat, sholat al-subhi fi jama'atin, faka'anama sholatul laila kulu. Barang siapa yang sholat subuhnya berjamaah di masjid, seakan-akan dia telah mengerjakan sholat semalam penuh. Barang siapa yang sholat jamaahnya isya di masjid, sama dengan sholat separuh malam. Ya. Maghrib separuh malam. Jadi maghrib isya satu malam, subuhnya satu malam, berarti sama dengan sholat 2 malam. Sholat zuhur berjamaah di masjid lebih baik dari sholat malam 1000 rakaat. Pernah ada yang mengerjakan sholat malam 1000 rakaat?
pahala berjamaah zuhur di masjid lebih baik dari sholat malam 1000 rakaat. Itu semua hadisnya muttafaq alaih. Disahihkan oleh semua imam hadis. Nah, maka Jogokarian subuh mulai padat. Ternyata subuh padat itu di luar Ramadan jarang masjid yang ada. Akibatnya masjid-masjid lain, ayo nonton subuhan di Jogokarian. Nah, mulai tahwi ilahi. Sampai kemarin tadi melampaui kunjungan Pantai Parangtritis. Ini tadi hari Sabtu, berapa bis tadi Pak? 6 bis, belum lagi ketika saya mau berangkat masih ada bis-bis yang datang. Cuma pengen melihat subuh di Jogokarian. Konsekuensinya apa? Mereka perlu sarapan, perlu minum. Jamaah kita modalnya buka warung makan, buka jualan minuman. Mereka dapat rezeki. Warzuk ahlahu minas samarat. Ini rumusnya kan jelas sekali dalam Al-Quran. Dan gitu. Ya. Oh, masjidnya bagus, besar. Sekali aja foto selesai, Pak. Ya, tapi Jogokarian itu orang sampai berkali-kali datang ke Jogokarian, nggak selalu melihat suasana yang ya usuk, apalagi kalau dia lihat kegiatannya. Ya. Maka masyarakat kita bisa sejahtera dan jualan makanan, jualan souvenir, jualan ini bisa hidup. Inilah rumus tahwi ilaihim, waja'al af'idatan tahwi ilaihim. Nanti yang ketiga warzuk ahlahu. Jadi jelas sekali dalam Quran itu sudah urutannya. Rabbana liyuqimus shalah. Maka masjid-masjid itu gerakkan sholat berjamaah. Nanti Allah akan mendatangkan orang. Dengan kedatangan orang rezeki akan banyak. Ya. Maka jangan membuat bid'ah. Contohnya bid'ah itu apa? Yang sering saya contohkan, masjid setelah isya dikunci dan lampunya mati, itu bid'ah. Karena zaman Nabi tidak pernah masjid dikunci dan tidak pernah lampunya mati. Itu para sahabat itu mereka memberikan minyak-minyak zaitun, waktu itu belum ada minyak tanah, supaya masjid itu menjadi tempat paling terang di malam hari di kota Yathrib. Rumah-rumah itu gelap nggak apa-apa, tapi masjidnya terang. Maka saya ingin tanya, kalau malam hari masjid lampunya dimatikan, pintu dikunci, itu sunnah siapa? Mengikuti Nabi siapa? Ada konsekuensinya. Kalau masjid malam hari lampu mati, pintu dikunci, jamaahnya hanya jamaah lokal. Jamaah lokal tuh kalau berangkat wis krungu adzan lagi siap-siap mangkate nganggo sarung, sarung ora nosake, dadi ora nggawa duit. Makanya kotak infaknya sedikit. Tapi ketika masjid terang terbuka di malam hari banyak orang singgah. Pak, numpang istirahat silakan, numpang mandi silakan. Infak harian kami itu bisa sepekan 8 juta itu dari orang yang singgah numpang istirahat, sekedar numpang sholat, 24 jam nggak pernah sepi. Habis subuh ibu-ibu masih pada tadarus nunggu syuruk. Sekarang dibina juga oleh para imam ya. Ada tahsin, ada tafsir, nanti syuruk baru pulang. Jamaah yang pulang syuruk, datang lagi jamaah yang mau duha, itu terus nggak putus. Dan jangan keliru menulisi kotaknya. Karena saya melihat ada di masjid itu kotak sodako. Ya, ini enggak boleh, keliru. Mestinya kotak infak. Karena sodako itu kebaikan berupa apa saja yang diniatkan sebagai ibadah kepada Allah. Senyum itu sodako, berkata baik sodako. Jadi ketika ada kotak sodako, ming domeh sembah. Kotaknya hanya disenyumi aja, nggak ada isinya. Lah kalau infak itu kebaikan kepada orang lain karena ibadah pada Allah berupa harta, wa anfiqu mimma rozaqnakum gitu. Jadi kebaikannya berupa harta. Jadi kalau kotak masjid sodako, mohon maaf kalau isinya sedikit yang salah yang nulis. Maka orang datang sudah bersodako karena dia berdiri di depan kotak tersenyum. Wong senyum itu juga sodako. Ya. Tapi senyum bukan infak. Karena infak itu berupa harta.
Ini aja kadang-kadang pengurus masjid nggak bisa membedakan apa itu sedekah, apa itu infak. Niki Pak sedekah Jumat ya. Ya dia semi kota ya pindah tidak diisi ya. Ya. Jadi jangan khawatir, membangun masjid megah itu mudah nanti ketika jamaahnya sudah kuat. Ya. Itu tadi kita mau bangun apa, ya, maka kita prioritaskan bagaimana masjid menjadi sumber kesejahteraan rakyat. Ketika kemarin 4 bulan kok sampai 7 miliar, kalau mau dihabiskan bentuknya apa, kalau disimpan kita ada prinsip saldono. Kebetulan ada jamaah kami yang punya hotel, karena pandemi kemarin cukup turun, ditawarkan suruh membeli separuh harga. Akhirnya kita deal di 3,8, ya ambil itu. Kita benahi, nanti kita promosikan, nanti di situ masih ada lahan kosong 1.600 meter, nanti kita bangun masjid, namanya Jogokarian 3, karena Jogokarian 2 kita buat set plan-nya di Bantul, kita juga sudah punya Jogokarian 4 di jalan arah pantai selatan Gunung Kidul. Nah, jadi itu akan berkembang. Jadi jangan fokus ke bangunan, fokus dulu kepada jamaah. Bagaimana orang menjadi senang berjamaah di masjid, bagaimana yang ke masjid itu menjadi berdaya ekonominya, ya, maka insya Allah nanti akan bergulir. Kalau cuma mau membangun itu betapa cepatnya, tapi kalau kita belum jamaahnya belum kuat, ekonomi jamaahnya lemah, itu ada masjid selesai dibangun pun masih punya utang, kadang-kadang, masya Allah. Ya. Maka kita itu membangun, ya misalnya renovasi masjid itu tanpa proposal itu lebih cepat ya. Ketika jamaah sudah solid. Ratusan juta kemarin itu cuma 10 hari kita pasang lift itu. Itu aja sudah sampai kita tutup, masih banyak yang mau partisipasi. Dulu kita membeli lahan tanah 849 juta. Ada yang datang, Pak, saya mau wakaf, saya bayar semua. Saya bilang nggak boleh. Maksimal 50 juta. Lu kok dibatasi nyumbang? Tempat lain juga memerlukan sumbangan panjenengan. Tetapi juga jamaah yang lain pengen punya kesempatan juga. Ada yang mau setengah meter, 1 meter, ya, tapi banyak selesai 2 minggu. Ya, tapi tadi gerakan sholatnya itu dulu yang menjadi inti. Urutannya dalam surat Ibrahim tadi, liyuki musolah, nah, maka nanti urutan berikutnya itu. Jadi kalau kita hanya mikir bangunan yang diutamakan, jamaahnya sepi, nanti bangunan itu menjadi beban. Bayar listriknya, honor khotibnya, masjidnya bagus, mohon maaf tak mirip kurang ajar. Khotib cuma dikasih honor 500.000, padahal masjidnya megah. Itu masjidnya megah itu nanti itu. Lah kan kudu sembodo nih masjidnya apa ya? Mikir. Saya ini ketua ranting Muhammadiyah Jogokarian. Kami adakan pengajian ranting Ahad pertama. Pembicaranya dari PP Muhammadiyah. Terakhir kemarin Pak Anwar Abbas. Bertanya kok ranting kok ngundang pusat terus bisa? Ya insya Allah karena kita memfasilitasi tiket pesawatnya, hotelnya, bisarohnya 10 juta. Ya. Ranting kok punya uang. Nah, kita itu yang luring hanya sekitar 600-700 orang, tapi kita yang ikut daring itu paling sedikit itu 3.900. Kita sediakan barcode infak, ada yang 5.000, 2.000, 10.000, karena ribuan tadi. Sekali pengajian ranting itu infaknya bisa 50 juta. Ini ranting, Pak. Tapi diikuti oleh ranting-ranting seluruh Indonesia yang ingin tahu gitu kan. Nah, jadi tinggal manage-nya saja, manajemennya aja.
Jadi meskipun hanya tingkat ranting, kita bisa menghadirkan tokoh-tokoh pembicara pusat semua. Dan tidak membebani Muhammadiyah. Yang mendengarkan pun tidak terbebani, wong infaknya cuma 5.000, 10.000, tapi ribuan yang mengikuti. Salah satu dari sumber infak Masjid Jogokarian dikelola oleh remaja, itu melalui media sosial, kita buat namanya Sahabat Masjid Jogokarian. Jadi setiap kegiatan kita broadcast seperti ini, kemudian dibuka konsultasi melalui jejaring WA, kalau ini melalui Instagram, melalui Twitter, itu infaknya bisa rata-rata 250 juta sebulan. Itu cuma dikelola 3 anak remaja saja. Makanya sesungguhnya bukan zamannya lagi, Majelis Tabligh kok rekam nganggo HP. Ya mestinya kamera yang bagus, supaya yang nonton di luar itu jelas gitu ya, gambarnya padat, ya, suaranya bening, dan itu bisa dibeli. Ya, anak-anak remaja kita tidak kita kasih uang, karena banyak yang mengikuti. Royalti dari YouTube aja sudah sampai 180 juta, bisa untuk beli kamera, tata lampu, semuanya. Dari apa? Dari royalti YouTube-nya. Itu aja, mohon maaf, itu hanya di tingkat ranting masjid maksud saya ya. Nah, mestinya Majelis Tabligh itu ya kameranya yang bagus ini gitu ya. Loh iya, itu harus dipikirkan, maka pimpinan daerah Muhammadiyah mikir, Majelis Tabligh itu kok ke kamera sing apik. Mau mikir gawe masjid wae. Pikirkan nih Majelis Tabligh, kayak itu sarana yang bagus itu. Biar satu contoh begini ya. Ustadz Abdul Somad itu ustadz di kampung di Riau sana. Kenapa menjadi terkenal? Karena ada broadcast-nya, ya toh? Kita akan kenal dari media sosial. Jadi kalau ada ustadz bagus, ini ada qori bagus tadi, misalnya menjelang maghrib diunggah oleh Majelis Tabligh, tadarus bersama IPM, ya Muhammadiyah Wonosobo. Itu siaran nasional, tapi kalau kameranya bagus orang banyak ngikut, mau tahsin, ya bacaan hurifnya kayak apa ini. Itu bisa menjadi komunitas yang kita ikat. Barangkali di sini ada ustadz ceramahnya bagus, buatkan program, diunggah. Itu akan menjadi ustadz internasional. Ya. Jadi sebenarnya peran Majelis Tabligh itu di situ. Maka Majelis Tabligh sebagai ujung tombak Muhammadiyah semestinya mendapat anggaran yang cukup dari PDM. Nah, ketua PDM-nya ada enggak ini? Kalau ada saya mintakan itu. Ya kemarin diundang di PWM Jawa Tengah itu, di kantor PWM. Juga begini rekamannya saya bilang, Majelis Tabligh Jawa Tengah. Pengajian pakai HP saya bilang. Ini besok bulan depan sudah harus kamera bagus. Masa Muhammadiyah Jawa Tengah itu lazismunya duitnya banyak kok Majelis Tabligh-nya dibiarkan begini saya bilang. Alhamdulillah sekarang sudah dibelikan yang bagus. Ya memang kalau nggak paham-paham itu harus keras kita itu mengingatkan. Fadzakir innama anta mudzakir gitu. Kalau Majelis Tabligh-nya mesti nggak berani sama ketua PDM. Ya. Yang berani ketua ranting. Ya benar Pak, karena Muhammadiyah itu kan organisasi amar ma'ruf nahi mungkar, dakwah, maka intinya ya di tabligh itu. Jangan malah Majelis Tabligh itu serak kanggo ning majelis liyane terus ning Majelis Tabligh. Enggak, ini ujung tombak dakwahnya. Maka masjid-masjid itu insya Allah ya kalau dibina, dikelola, insya Allah berkembang menjadi sumber kesejahteraan. Ya, jangan sampai nanti stikesmu sini nggak ada mahasiswa karena sing pengen kuliah ranti biaya, sing duwe biaya pengen kuliah neng liyane. Lah maka mungkin masjid-masjid itu membiayai mahasiswa ngambil di sini yang tidak mampu. Duitnya dari mana? Sebagian infak. Jumat. Nanti kalau banyak mahasiswa, ini akan maju stikesmu.
Masjidlah yang menghidupkan. Jangan kalah, kita itu ada ayatnya, ada contoh hadis pelaksanaannya jemaah. Tapi tidak kita laksanakan. Ya, orang Katolik, orang Kristen itu melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Gereja membiayai sekolah-sekolah mereka. Nah, masjid kita egois takmirnya, malah mengarep tuku keramik anyar ini. Sementara jamaah ora iso kuliah karena tidak punya biaya misalnya. Nah ini coba ayo Muhammadiyah mengorganisir kekuatan rakyat untuk membangun kesejahteraan. Masjid adalah sumber kesejahteraan rakyat. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hada wa nastaghfiruh innahu huwat tawwabur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran kepada Ustadz Jazir yang materinya itu subhanallah banget ya. Sangat mencabik-cabik kita semuanya yang mungkin dengan masjid yang kita punya, bahkan kalau di lingkungan saya sendiri, itu ketika ada anak yang lulus dari pondok, itu segera mungkin bapaknya bikinin musola atau apa. Nah, itu sebenarnya PR, gimana caranya kita bikinin dia suatu lapangan usaha yang bisa membuka usaha untuk orang lain, kalau tadi disinggung gitu. Dan juga kalau di sini disinggung, gimana sih anak-anak kita bisa sekolah, dan kalau nggak bisa sekolah, gimana sih masjid bisa memikirkan tentang umat yang ada di sekitarnya gitu. Dan masuk sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab buat rekan-rekan atau jamaah semuanya yang ingin bertanya. Untuk pertama kita buka 3 penanya terlebih dahulu, monggo. Mas, bisa dibantu? Takmir masjid yang terjauh dari selanjutnya, saya setelah mendengar apa yang telah disampaikan sangat-sangat ingin meniru, namun mungkin saya masih repot, kemudian saya bertanya uang atau infak ataupun zakat di masjid itu boleh untuk mengumpulkan zakat uang dan digunakan untuk lingkungan sekitar yang masih dibantu, termasuk misalnya punya sekolah yang hampir mati, katakan misalnya, kemudian disalurkan di sekolah misalnya, karena cita-cita sekolah SMK ya. Namun siswanya juga terbatas, yang sekolah juga orang yang ekonominya pas-pasan, sehingga perlu ditolong. Apabila menggunakan zakat mal itu digunakan sekitarnya untuk melakukan diizinkan. Kemudian yang kedua, karena beliau lasismu, apakah tidak menyalahi di tingkat takmir itu mengadakan pengumpulan zakat mal? Demikian saja dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena bertanya itu sulit, maka saya kasih hadiah 100.000. Tolong Mas. Kalau menjawab itu gampang, kalau nggak bisa bilang nggak bisa, itu selesai. Tapi ngarang pertanyaan itu sulit. Silakan yang kedua, yang lain. Monggo dilanjutkan ke penanya kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya ingin menanyakan Pak, tadi menarik apa yang telah dijelaskan panjang lebar oleh Ustadz Jazir tentang bagaimana takmir masjid harus bisa berpikir out of the box. Jadi dalam mengelola masjid itu harus bisa
dituntut kreativitasnya. Nah, Masjid Jogokarian yang saya dengar ini terkenal dengan pengelolaan saldo sama dengan nol. Nah, ini pertanyaan saya di sini adalah bagaimana implementasinya untuk bisa diterapkan di semua masjid yang ada. Saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dilanjutkan ke penanya nomor 3. Ini haknya. Oh, alah, Masya Allah. Penanya selanjutnya, monggo yang mau bertanya. J. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bina. Kami bukan dari Tahmir, Pak Ustadz. Cuma menghadapi masjidnya itu masih kurang maju. Nah, itu mungkin kendalanya itu dari tahmirnya. Kadang tahmirnya itu antara kita itu belum sepakat, setiap ada musyawarah. Nah, itu bagaimana cara untuk biar memakmurkan masjid cuma bisa sepakat semua. Pertama itu, yang kedua apakah Jogokarian itu Nyun Sewu milik Muhammadiyah atau sama organisasi lain? Karena di tempat kami mungkin karena ada beda pandangan, kadang kemudian belum jalan gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Monggo Ustaz J. Baik, secara syariat, zakat itu sebaiknya dibagikan di mana harta itu tumbuh. Jadi kalau muzaki di Kota Wonosobo, sebelum lebih ya harus diutamakan untuk mustahik di Wonosobo. Itu aturan syariatnya. Zakat itu diberikan di mana harta itu tumbuh. Jangan sampai kita itu pun dapat zakat banyak, kita salurkan ke sana-sana, warga sekitar ini malah tidak mendapat bagian. Nah, menurut undang-undang, tapi sedang diajukan amandemen, yaitu masjid hanya sebagai UPZ, tempat ya unit pungutan zakat. Tidak boleh mentasyarufkan, tapi ini sedang digugat di mahkamah. Ya. Karena apa? Karena dianggap tidak adil kalau harus las atau bas. Karena kadang-kadang dari masjid-masjid itu serahkan las, belum tentu kembali ke masjidnya tadi sesuai dengan keperluan bagi lingkungannya. Ya, ini sedang diajukan uji material terhadap pasal yang berkait dengan masjid hanya boleh sebagai UPZ. Nah, sekarang secara praktis kami membuat komitmen dengan las. Uang yang dihimpun masjid dilewatkan ya las, dikembalikan ke masjid, dipotong biaya administrasi saja. Sehingga lasnya punya biaya operasional untuk gaji karyawan dan lain sebagainya, tapi masjid masih bisa menyalurkan sesuai dengan kepentingan lingkungannya yang paling prioritas. Itu. Ya daripada tidak kita serahkan loh. Nah, itu jalan tengah yang kita ambil. Nah, tapi lebih bagus kalau kayak Muhammadiyah ini lazismu itu bersama dengan masjid-masjid yang ada memetakan mengenai muzaki, jumlah zakat dan infak yang diperoleh, dan daerah-daerah prioritas yang harus diberikan, ya, sehingga bisa diprogram. Misalnya bagaimana Wadas Lintang. Kebetulan saya tahun 86 itu hampir 6 bulan saya di Wadas Lintang, karena tahun 86 itu sebelum penutupan itu istri saya lagi tugas akhir sebagai calon insinyur sipil. Nah, dulu saya dampingi istri untuk praktek PKL di Wadas Lintang itu.
Ya, jadi kalau dari Bendung Pecingkolan, hafal semua lah saya wilayah sana itu dulu ya. Sampai ke Karangpencil sebelahnya situ itu daerah-daerah itu. Nah, saya usulkan begitu. Jadi masjid dan Muhammadiyah cabang ya Wadas Lintang itu. Nah, itu sampaikan problemnya tadi, kita punya sekolah ini, ajukan. Kalau lazismu daerah tidak menyelesaikan ke lazismu wilayah. Kalau perlu lazismu pusat, apalagi sekarang lazismu pusat itu menjadi mitra BPKH. Badan Pengelola Keuangan Haji. Jadi sekarang ini dana BPKH yang paling banyak disalurkan untuk kebaikan, pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan melalui lazismu pusat. Karena kebetulan sering sekali Pak Anggito sebagai Kepala BPKH itu ke Jogokarian diskusi tentang pemanfaatan dana. Karena dana haji itu sekarang di luar yang dipinjam pemerintah 38 triliun untuk bangun infrastruktur, sekarang sekitar 159 triliun, ya. Dana kebaikannya artinya hasil dari perputarannya itu sekitar 3,7 T. Tahun lalu yang tidak tersalur untuk pemberdayaan masih 281 miliar. Maka kami sering bantu buatkan program. Nah, penyalurannya melalui mitra. Mitranya Lazismu, Lazisnu, Rumah Zakat, terakhir ini adalah ACT. Nah, nanti panjenengan tidak perlu membuat proposal. Proposal itu dibuat oleh Lazismu Pusat dan dananya utuh diterima pemakai. Nanti lazismu itu mendapat 30% langsung dibayar oleh BPKH, bukan mengurangi dana penerima. Kemarin saya juga membantu Wakil Gubernur Sumatera Utara mengajukan dibangunkan rumah sakit jantung itu di Medan ya, oleh BPKH. Jadi sekolah itu coba dilaporkan ini, kemudian diajukan misalnya ya ke lazismu pusat, tapi permintaan dananya bukan ke lazismu, ke Badan Pengelola Keuangan Haji. Karena ada dana kebaikan itu untuk beasiswa. BPKH sudah mengambil alih sekolah unggulan seperti Insan Cendikia, itu sekarang semuanya dibiayai oleh BPKH. Ya. Itu makin tahun duitnya makin banyak, karena orang yang mau haji bayar sekarang berangkat hajinya kan masih 30 tahun lebih. Nah, uang yang mengendap ini diputarkan untuk kebaikan. Ya, jadi coba itu kalau SMK sampaikan layaknya gaji guru berapa, jumlah murid berapa, ini programnya seperti apa, nanti dikonsultasikan. Kalau tidak ke lazismu pusat bisa ke Rumah Zakat, bisa ke ACT. Tapi kalau Muhammadiyah sebaiknya ke lazismu, ya. Langsung aja ke lazismu pusat, tapi bukan mintanya ke lazismu, mintanya kepada BPKH. Lazismu itu hanya nanti sebagai operator penyaluran anggaran. Jadi panjenengan tidak perlu khawatir ada pemotongan, karena justru kalau menyalurkan itu dapat anggaran sendiri, ya, gitu. Ya, ini saya sampaikan karena belum banyak yang tahu bahwa ada peluang-peluang. Untuk itu bahkan pihak BPK sendiri masih kadang kesulitan mau menyalurkannya karena dananya makin besar. Gitu. Ya, ini saran saya. Tapi coba ditulis, ada dokumentasi gambarnya. Jadi jangan hanya lisan ya. Jadi data itu Anda kumpulkan. Nanti kalau ada kesulitan antar ke Jogokarian, nanti Pak Anggito kalau pas ke Jogja, ke rumah atau ke masjid, atau nanti kalau saya Jakarta ketemu, saya bawanya. Itu ya. Nah, kita membantu BPKH menghabiskan uangnya. Lu mau menghabiskan uang sulit ya. Ini berkait pertanyaan kedua tadi, saldo nol. Prinsipnya kita ingin uang amanat umat itu segera diwujudkan, jangan disimpan. Kalau cuma disimpan itu harus biar disimpan di bank, di rekening mereka, ya. Tidak jadi pahala kalau wong sudah dititipkan ke masjid hanya disimpan gojo-gojo sok nek renovasi. Jangan khawatir nanti kalau merenovasi itu uang akan datang. Ya. Tapi bagaimana untuk kebaikan masjid? Nah, supaya tidak timbul pertanyaannya ketika tadi ketidakkompakan,
Maka sebaiknya satu, masjid itu ada rapat kerja. Kalau kami, yang pertama, pergantian pengurus kemudian diikuti rapat kerja. Jadi ketua umum terpilih langsung mengadakan rapat besar, seluruh warga diundang, jadi tidak hanya perwakilan, sebanyak-banyak orang ikut. Jadi biasanya peserta rapat kita itu sekitar 300 sampai 350 jamaah, itu kita sewa hotel di luar kota 2 hari 2 malam, sebab kalau rapatnya di masjid pamit-pamit saja nggak selesai gitu ya. Masjid itu mau melakukan apa? Didaftar semua keinginan masyarakat itu, kemudian dikelompokkan dalam kelompok-kelompok kerja yang ya sesuai, kemudian disebut ini biro A, ya, ini biro ekonomi masjid yang ngurusi para UMKM binaan. Oh, ini biro bantuan kematian. Kalau ada orang yang mati, jangan hanya bantuannya, kalau di Jogja tidak cukup kain kafan, karena biaya ngubur itu harga bedah buminya itu di Jogja sudah paling murah itu 8 juta. Jadi orang miskin belum tentu mampu menguburkan, maka masjid pikirkan bantuan. Nah, maka setelah itu baru ditawarkan siapa mau duduk di biro ini. Jadi pengurus itu disusun sesudah programnya ada. Nah, kemudian yang ketiga, uang itu tidak disentralkan di bendahara umum, tapi setiap biro ada bendaharanya dan diberi kewenangan meletakkan kotak infak dan buka rekening. Jadi kalau di Jogokarian sekarang ada 12 kotak infak. Ini kotak infak dunia Islam. Maksudnya untuk kalau Palestina perlu bantuan, ada banjir di Nepal, ada musibah di mana gitu ya. Kemudian ada kotak infak air minum. Karena setiap hari kita menyediakan air minum untuk siapa saja yang memerlukan. Ya. Baik panas, dingin, ada kulkasnya, air mineral itu selalu tersedia. Nah, itu yang mau nyumbang air minum ya tinggal dimasukkan di situ, dikelola oleh bironya. Ada infak sego Jumat, karena tiap Jumat kita membuat nasi Jumat untuk sekitar 2.000 jamaah untuk makan. Nah, ada bironya, ada kotak infaknya, ada nomor rekeningnya sendiri. Dan alhamdulillah tidak pernah masing-masing biro itu kurang. Nasi Jumat itu tahun yang lalu saldonya sampai 57 juta, saldonya. Kita mau mengenulkan nggak bisa. Oh, ini masih ada saldo. Habiskan. Kalau kemarin cuma ayam, besok tongseng sapi ya kemarin. Masih dijogain kemarin. Ya itu tingkatkan supaya nol. Ternyata arus uang masuk itu jauh lebih kencang daripada uang keluar. Buka puasa kita itu anggaran sekitar 2 miliar. Tetapi uang masuk bisa sampai 2,6. Sehingga kita habiskan kurang 10 hari itu bagi ke masjid-masjid itu. Ternyata bagi 600. Ini banyak masjid termasuk itu ada mesinnya Pak Tua. Masjid kita datangin mau minta berapa hari, kita bagi. Harus nol, tidak boleh disaldokan. Sulit, malah menjadi sulit juga sebenarnya menghabiskan uang itu. Ya. Syaratnya masjid itu nanti pelaksanaannya ngirim foto. Nah, itu kita laporkan kepada para donatur karena keperluan untuk buka puasa di Masjid Jogokarian 2, sekian miliar sudah cukup. Uang yang terlanjur masuk sekian maka kita habiskan untuk membantu masjid-masjid yang lain. Ini daftar masjidnya, ini fotonya. Tiap tahun justru meningkat terus. Tapi kalau itu disaldokan, mungkin malah nggak ada. Ya, karena orang melihat, oh ini amanah disampaikan dengan baik. Gitu. Ya. Jadi filosofi saldo nol itu sebenarnya bagaimana mengoptimalkan. Kemudian mencegah perbedaan tadi, dibuat programnya itu kalau kami 5 tahun. Ya, jadi program 5 tahun masjid itu apa saja, kemudian dibagi dalam biro, sediakan kotak masing-masing, dananya tidak perlu minta ke bendahara. Sebab kadang-kadang kalau uang itu disentralkan ke bendahara, sok-sok bendahara itu angel ngetokke duit. Akhirnya seksi-seksi yang ditunjuk wis rapat nggih program ini pirang-pirang dino ngejokke dicorek karo bendahara nih. Akhirnya ben diurusi bendahara nih. Akhirnya banyak yang mutung ya di pengurus masjid itu. Jadi seksi ini nggak jalan, kendalanya di bendahara dan ketua umum. Maka kami mengurangi dominasi bendahara dan ketua umum dengan cara apa? Langsung uang umat itu ke biro masing-masing. Ya.
Nanti bendara umum itu melalui tangan Kepala Sekretariat dan Keuangan Masjid mengkoordinasikan laporannya. Gitu. Kalau bendara kan sibuk, mungkin sudah punya, maka kita angkat karyawan sekretariat yang digaji profesional, bagian keuangan profesional, dia bisa membuat laporan dengan baik karena full kerjanya di masjid, digaji dengan layak. Ya, dan sudah 3 tahun ini kita menggunakan audit, ya, menggunakan jasa dari akuntan publik, sehingga satu saat nanti kalau di audit masyarakat bisa kita pertanggungjawabkan uang ini. Ya, jadi upaya kita terbuka dan profesional. Ya. Maka kepercayaan masyarakat itu tinggi sekali karena kita tertib perencanaannya sampai dengan pelaksanaannya. Nah, inilah berorganisasi. Nah, banyak perbedaan itu ketika masjid itu tidak punya program, ya, sama dengan negara yang tidak direncanakan dengan baik. Waktu pidato visi misi nggak ngomong IKN, kok tiba-tiba ada IKN yang mengibaskan anggaran. Itu sesungguhnya tidak sesuai dengan persyaratan lahirnya sebuah undang-undang, maka sekarang digugat. Karena pembangunan strategis itu harus sudah masuk di dalam RPJMC, ya, rencana pembangunan, ya, menengah dan jangka panjang, itu sudah ada harus dipidatokan ketika mencalonkan presiden dalam visi dan misi. IKN itu tidak masuk dalam nawacita, meskipun kemudian disetujui oleh DPR, tapi ini digugat oleh masyarakat hukum karena ini benar, tapi ini melanggar dari asas yang seharusnya, gitu loh. Kereta api Jakarta-Bandung, tiba-tiba muncul, dulu katanya tidak menggunakan APBN, nah, sekarang menggunakan APBN, kan gitu. Itu akan jadi problem-problem. Itu. Di masjid tidak boleh, masjid harus lebih baik dari negara ngurusnya. Tidak boleh, orang masjid itu kan lebih pintar daripada yang ngurus negara. Loh, kita ini satu amanat rakyat, betul ya, titipan dana rakyat. Harus kita kelola dengan benar dan baik. Ya. Makanya salah satu dari tagline kami itu, masjid adalah, ya, tempat menyiapkan pemimpin-pemimpin bangsa. Maka hampir semua yang maju capres itu antri ke Jogokarian. Sudah Pak, semuanya sudah datang. Ya. Ini. Ya. Nah, berpikir seperti ini sebenarnya hal yang sederhana. Cuman persoalannya sebagian pengurus masjid tidak mau berpikir, bukan karena berpikirnya yang sulit. Pernahkah masjid ada rapat kerja? Ada enggak program masjid 5 tahunan atau 2 tahunan atau 3 tahunan? Nah, tiba-tiba Pak Ketua mau bikin ini, Pak Ketua, ya ini namanya bukan organisasi itu. Kalau organisasi itu ya sudah ada planningnya, ya, kan gitu. Jadi sebaiknya ini sudah disampaikan ke umat sehingga umat sudah persiapan. Oh, programnya mau ini, ya sudah. Maka infaknya sudah disiapkan karena sudah tahu programnya. Ya. Jadi jangan membuat kegiatan masjid itu spontan-spontan. Kasihan jamaah tiba-tiba harus mikirkan ini, harus mikirkan ini. Jadi harus terprogram dengan baik. Nah, kalau kami, gagasan ini selalu kita munculkan secara tahunan di dalam buletin Idul Fitri. Masjid ini mau buat apa? Itu sudah kita munculkan sehingga 1 tahun ke depan jamaah sudah tahu nanti akan ada program ini bisa membaca buletin tahun ini, program tahun depan sudah bisa dipelajari di situ. Ya. Malah biasanya sering orang telepon, Pak, untuk ini dananya sudah ada belum Pak? Nanti saya bantu untuk program ini. Jadi nanti orang malah sudah menyiapkan dananya untuk membantu program yang kita rencanakan. Ya, itu. Demikian, mungkin ada lagi yang lain. Oh, itu ada ibu-ibu, silakan di sana. Enggak apa-apa, biar semuanya dengar karena di belakang masih ada jamaah. Monggo Ustazah Eva.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan jazakumullah untuk ilmu yang telah Ustadz sampaikan. Semoga kami dimampukan oleh Allah untuk meniru sedikit demi sedikit. Pertanyaannya adalah mohon beri gambaran kami bagaimana ibu-ibu di Jogokarian itu ikut berperan memakmurkan masjid. Agar kami yang di sini bisa meniru bagaimana perempuan itu juga punya andil untuk memakmurkan masjid. Jazakumullah ahsanal jaza. Jangan iri ya, karena ini ibu-ibu jadi 200.000. Karena yang 100 untuk anaknya yang ditinggal di rumah. Jadi kalau di Masjid Jogokarian itu ada 3 biro yang berkait dengan perempuan. Yang pertama adalah Biro Keputrian, yang kedua adalah Ummida, umi-umi muda, dan yang ketiga adalah Biro Pemberdayaan Perempuan. Nah, ini ada 3 biro yang berkait dengan perempuan, sesuai dengan komunitas yang dibina. Jadi misalnya untuk Ummida, mereka ada kegiatan setiap Ahad, mulai dari Fikun Nisa, ya, untuk mengenal fikih perempuan, karena banyak orang awam nggak ngerti bagaimana cara mandi janabah, bagaimana mandi haid, mandi nifas, dan lain sebagainya, sampai ke bagaimana parenting, mendidik anaknya, sampai dengan bagaimana ibu-ibu ini kita berikan latihan untuk bisnis online, membuat antaran, ya, kalau untuk perkawinan. Kemudian ada cooking class, bagaimana belajar masak, mau masakan Korea, masakan Jepang. Ya, kebetulan anak saya yang nomor 3 biasanya memberikan pelatihan cooking class ini. Sehingga kalau mau buka usaha, misalnya mau buka hoka, pintu, tahu cara masaknya, ya. Kan trennya sekarang ini karena ada drakor, restoran dan makanan Korea laku, jadi ibu-ibu juga bisa membuat warung Korea misalnya. Nah, itu bagian dari yang dilakukan oleh Ummida, umi muda. Nah, yang sudah tidak muda tidak kita sebut Umiwa, tapi Biro Pemberdayaan Perempuan. Pada umumnya mereka sudah agak sepuh dan sebagian besar single parent. Pola pemberdayaan kita, misalnya kita setiap Jumat itu menyediakan nasi Jumat 2000 porsi. Dan ini kita bagi ibu, sampean bisa masak berapa porsi. Kita berikan bantuan kompornya, alat masaknya, kemudian kita beri order. Misalnya Sabtu Ahad, Jumat Sabtu Ahad, itu kalau subuh kita sediakan sarapan. Itu yang masak, itu kita bagi-bagi kepada ibu-ibu, terutama yang kurang mampu, yang single parent, kita modali. Yang pesan itu masjid, tetapi boxnya itu sudah disediakan oleh masjid. Tetapi di dalam kita berikan ciri, stempel, ini masakan ibu siapa. Kalau yang dikenal enak bisa berkembang, salah satunya sekarang sudah punya catering yang cukup laris. Ya, karena apa? Awalnya melayani kegiatan masjid. Maka Masjid Jogokarian itu prinsipnya kalau pengajian itu harus makan. Bukan sekedar biar jamaahnya senang, tetapi ini bagian dari pemberdayaan ekonomi. Itu dilakukan oleh Biro Pemberdayaan Perempuan. Ya, sehingga mereka punya penghasilan, atau mereka juga bisa meningkatkan keterampilannya memasak, dan bahkan kalau yang pinter seperti salah satunya namanya Mbak Bat, itu sekarang cateringnya sudah bisa melayani sampai 2.000 orang. Dimulai dari pesanan masjid dulu. Ya, coba pesan sup misalnya gitu, bisa enggak? Oh bisa, enak kan gitu. Ya, ada yang membuat lumpia Semarang. Nah, nanti dibina juga kualitas masaknya. Nah, modalnya dari mana? Modalnya dari biro, kalau di sana disebut biro sego Jumat, jadi yang menyediakan nasi Jumat. Biro subuh yang menyediakan sarapan subuh. Itu sudah banyak ibu-ibu yang kemudian mendapatkan penghasilan yang cukup, karena dia paling tidak 4 hari dapat order dari masjid. Di hari yang lain dia bisa menerima order dari yang lain. Ya.
Kemudian ada tafsir sampai ke bahasa Arab ya. Jadi pembelajaran bahasa Arab di Masjid Jogokarian itu sudah berjalan 6 tahun. Istri saya yang doktor dan pembantu rumah tangga saya yang cuma lulusan ibtidaiyah, sekarang kemampuannya sama. Kalau bacaan Al-Quran, dia bisa menerjemahkan, bisa menjelaskan ini domirnya apa, ini fiilnya apa, ini fiil madhi, fiil mudhari, fiil amr, bisa. Bahkan sampai ke wazannya dia bisa menjelaskan. Ya. Nah, itu kegiatan ibu-ibu ya di sana. Dan kalau di dalam masjid namanya Biro Pemberdayaan Perempuan Umida, kalau keluar namanya Aisyah Ranting. Gitu, ya, gitu. Ya. Di dalam kita masjid, keluar saya ini ketua ranting. Ya, saya ini ketua ranting Muhammadiyah. Jadi kalau ke dalam itu Dewan Syuro, keluar ketua ranting kan gitu. Ya. Sebab kalau nanti saya pasang simbol-simbol Muhammadiyah di masjid, nanti yang mampir bukan Muhammadiyah jadi nggak khusyuk nanti. Ya, ini kita lah ya. Gitu. Ya. Jadi demikian, Ustazah. Ya. Nah, mudah-mudahan bisa. Kemudian sering ada pertanyaan, lebih utama mana perempuan itu berjamaah di masjid atau sholat di rumahnya? Saya katakan, ini mesti kurang ngaji. Karena Muhammadiyah itu tahun 1953 di Wiradesa sudah ada Muktamar Tarjih. Hasilnya adalah ya, Adabul Mar'ah fil Islam. Itu dibahas. Perempuan utama sholat di rumah atau di masjid. Ya. Kalau tidak menimbulkan madorot lebih utama di masjid. Maka waktu itu timbul jalan tengah. Kalau begitu dibuatlah masjid khusus perempuan. Maka di Kauman ada Mushola Aisyah, di Kota Gede ada Mushola Aisyah, di Karangkajen ada Mushola Aisyah. Kalau saya dulu waktu kecil nyebut masjid wedok gitu ya. Karena semua jamaah perempuan, tapi tetap berjamaah. Tapi bagi yang tidak mengkhawatirkan menimbulkan madorot tetap di masjid, maka jamaah putri kita juga banyak. Ya, nah sekarang ini kan sering ada pengajian, ya perempuan tuh bagus di rumah. Oh itu Muhammadiyah sudah menjawab tahun 53. Jadi kalau sekarang ada yang bertanya, iki Muhammadiyah sing kurang ngaji. Buka himpunan putusan Tarjih. Tahun 53 Tarjih di Wiradesa itu ya judulnya adalah Adabul Mar'ah fil Islam. Sudah dibahas di situ hukumnya perempuan ikut demonstrasi. Karena tahun 55 kan pemilu. Jadi tahun 53 itu sudah dibicarakan ya bagaimana perempuan ikut drum band itu sudah dibahas di situ. Karena waktu itu kampanyenya PKI pakai drum band. Jadi kalau di Jogja dulu drum band yang ditunggu kalau Agustusan yang paling bagus lewat Malioboro itu 3, 1 Karbol Auri, yang kedua Pemuda Rakyat PKI, yang ketiga PGT, Pasukan Genderang Trompetnya Muhammadiyah. Ya. Itu sudah dibahas itu semuanya di dalam himpunan putusan Tarjih Wiradesa tahun 53. Nah kalau sekarang ada orang Muhammadiyah bertanya, ya berarti ini ngaji ini ngaji Muhammadiyah atau buka kitab HPT ya. Ini. Jadi Muhammadiyah itu berkemajuan tahun 53 itu sudah diselesaikan itu perdebatan itu. Ya. Tahun 72 juga pernah ada acara Tarjih di Wiradesa juga, ya. Itu. Dan kemarin saya diundang juga untuk pengajian akbar Muhammadiyah di Wiradesa. Orang Wiradesa sendiri sedikit yang masih hidup yang menangi acara-acara itu ya. Saksi hidupnya tidak banyak lagi. Nah, inilah sebetulnya perempuan di dalam masjid, apalagi menurut pemahaman Muhammadiyah, itu sangat longgar peranannya ya. Bahkan Ibu Aisyah itu kan tugasnya berat, mencipta masyarakat Islam sejati penuh karunia. Loh ya enggak? Loh tugas ibu-ibu itu mencipta masyarakat Islam sejati penuh karunia. Yang muda-muda, nasiah yang bersimbol padi terdidik tiap hari.
kemuliaan Islam dicari, bekerja di kemari. Nasiah yang bersimbol padi, simbol kumpulan putri hidup berdiri, rahmat Tuhan pun memberi. Bersatu di dalam nasiah dari Putri Aisyah, simbolnya padi bercahaya, rahmat seluruh dunia. Saya hafal karena dulu yang ngajar ngaji saya kecil itu NA. Jadi dulu programnya NA dan Pemuda Muhammadiyah itu ngajar ngaji di masjid-masjid dulu itu. Sekarang Pemuda dan NA masih ngajar ngaji nggak ya? Makanya saya itu Mars Aisyah, Mars NA itu diajari di masjid dulu itu. Ya. Nah, ini dulu Muhammadiyah itu merawat masjid dengan baik. Sekarang akhir-akhir ini Muhammadiyah agak kurang perhatiannya terhadap masjid. Ya, mari kita kembalikan kemakmuran masjid-masjid Muhammadiyah seperti dahulu. Ya. NA-nya suruh kembali ke masjid ngajar ngaji anak-anak pemudanya. Ya. Nah, nanti kalau sudah jadi ibu-ibu, wah itu mencipta masyarakat Islam sejati, Masya Allah. Ya.